رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit COVID-19 begitu mudah dan cepat menyebar sejak kasusnya ditemukan pada akhir Desember 2019. Tidak hanya menyerang warga di Cina sebagai lokasi awal merebaknya, virus corona tipe baru itu juga menginfeksi masyarakat di 127 negara, termasuk Indonesia. Mengapa virus ini menular begitu cepat, mudah dan luas penyebarannya? Dr. Darmawan Budi Setianto menjelaskan, penyakit corona adalah penyakit infeksi yang menyerang sistem pernafasan dan bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain. Yang perlu diwaspadai itu, orang yang terkena virus tersebut bahkan ia sendiri belum menyadari. Karena memang virus ini menyerang saluran pernafasan terlebih dahulu, yang gejala awal dianggapnya batuk biasa. Penyakit infeksi di saluran nafas ini memang berpotensi menular lebih cepat karena kita semua bernafas dan kumannya akan disemburkan lewat percikan atau droplet saat kita bernafas, apalagi batuk atau bersin. Percikan dari penderita COVID-19 bisa terlontar sekitar 1-2 meter, bisa mengontaminasi permukaan benda-benda sekitar mereka. Kalau orang yang berdekatan terpercik langsung, atau orang yang memegang bekas dropletnya, kemudian mengusap wajahnya, kuman dapat masuk melalui mukosa, yakni jaringan permukaan dalam tubuh di mata, hidung, dan mulut. Mukosa mudah ditembus dan kemudian virus akan masuk saluran nafas. Setelah menyerang sistem pernafasan, lanjut menyerang ke paru, penderitanya akan mengalami pneumonia atau radang paru. Ini yang berpotensi mematikan, ungkapnya. Yang jadi masalah, kebiasaan masyarakat, kalau penyakit belum parah, belum mau berobat. Itu yang membuat virus tersebut menyebar dengan sangat cepat. Salah satu cara memutus rantainya, hindari tempat keramaian. Jangan sampai ternyata kitalah yang ikut andil dalam penyebaran virus tersebut tanpa kita sadari. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan penyelenggaraan ibadah di tengah merebaknya virus corona atau COVID-19. Dalam garis besarnya, MUI meminta kepada masyarakat untuk beribadah di rumah masing-masing dan menghindari kerumunan. Fatwa itu dibuat dengan nomor 14 tahun 2020, ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF, pada tanggal 16 Maret tahun 2020. MUI juga menghimbau pemerintah untuk mengeluarkan pelarangan atau aturan terkait beribadah di masjid. Karena, menurut Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, MUI berpatokan langsung kepada negara-negara Islam terkait pelarangan sholat berjamaah di masjid untuk pencegahan virus corona atau COVID-19. Pelarangan sholat di masjid ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat kita. Alih-alih bermaksud ikhtiar demi kebaikan kita bersama, yang kontra ada yang menyebut fobia masjid dan masih banyak lagi. Akibat banyaknya berita hoaks yang mengatasnamakan Islam beredar, baik di YouTube sendiri maupun di medsos lainnya. Menjadi tugas kita umat muslim untuk meluruskannya. Ambil contoh, wuduk bisa mencegah corona. Sudah sepatutnya, rutin berwuduk adalah satu cara yang baik untuk menjaga hidup sehat bagi muslim yang rutin melakukannya. Tidak ada penelitian ilmiah yang membandingkan antara cuci tangan standar WHO dengan wuduk. Namun, cuci tangan yang dimaksud standar WHO harus menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer berbahan alkohol. Menurut Dr. Dirga Sakti Rambe dari Omni Hospital Pulau Mas menegaskan, informasi tersebut keliru. Virus corona sejauh ini dapat dibunuh dengan menggunakan disinfektan. Sampai saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus corona bisa mati dengan air biasa. Disinfektan yang dapat membunuhnya, alkohol dengan kadar minimal 70%, klorin, hidrogen peroksida, dan kloroform. Virus ini juga mati pada pemanasan dengan suhu 56 derajat Celcius minimal selama 30 menit. Kabar wuduk bisa mencegah penyebaran virus corona menjadi salah satu dari 54 hoaks seputar wabah tersebut yang ditemukan Kementerian Komunikasi dan Informatika 3 Februari 2020. Ingat, agama tanpa ilmu, lumpuh. Dan ilmu tanpa agama, buta. Lalu kabar hoaks lainnya, video saking takutnya virus corona, orang-orang Cina ikut sholat.
Video serupa telah diunggah akun YouTube Desa Bhimani India pada 7 Juni 2019, jauh sebelum virus corona dilaporkan ke WHO. Dan sebelum Dr. Li Wenliang menguak keberadaannya pada 30 Desember 2019. Jika dilihat, tak seorang pun di sekitar lokasi sholat berjamaah yang mengenakan masker. Kominfo mengajukan bukti berupa rekaman yang diunggah situs India, desabhimani.com, pada Jumat 7 Juni 2019. Lalu berita hoaks inilah yang menjadi acuan oleh masyarakat yang kontra untuk menentang larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 6. Berikut dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya taat kepada pemerintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu." Quran, Surah An-Nisa, ayat 59. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kami berbaiat kepada Rasulullah, pemimpin kami, untuk senantiasa mau mendengar dan taat kepada beliau, dalam semua perkara. Baik yang kami senangi, ataupun yang kami benci. Baik dalam keadaan susah, atau dalam keadaan senang. Dan lebih mendahulukan beliau atas diri-diri kami, dan supaya kami menyerahkan setiap perkara-perkara itu kepada ahlinya." Beliau kemudian bersabda, "Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, dan bisa kau jadikan hujah di hadapan Allah. Barang siapa yang melepaskan tangannya, baiatnya, memberontak, hingga tidak taat kepada pemimpin, dia akan menemui Allah dalam keadaan tidak berhujah apa-apa." Hadis riwayat Muslim. Dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang budak Habsyi. Hadis riwayat Bukhari. Tentang kontra terhadap larangan sholat di masjid, namun tetap sholat, itu memang hak masing-masing orang. Namun, mengajak orang lain ikut memberontak larangan, bahkan mengatasnamakan takdir Allah, di situ jelas menjerumuskan orang pada kesesatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar suatu negeri terjangkit wabah, maka janganlah kalian menuju ke sana. Namun jika dia menjangkiti suatu negeri, dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar, dan lari darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat hadis ini, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah bepergian menuju Syam, bersama kaum Ansor dan Muhajirin. Ketika ia sampai di daerah Sarga, ia bertemu dengan panglima pasukan, yaitu Abu Ubaidah, yang juga sahabat Nabi, sang penakluk Syam, bersama beberapa pasukannya. Mereka mengabarkan bahwa negeri Syam sedang terserang wabah. Setelah bermusyawarah, Umar memutuskan membawa rombongannya untuk pulang. Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah engkau akan lari dari takdir Allah?" Maka Umar menjawab, "Kalau saja yang berkata bukan kamu wahai Ubaidah. Ya, kami lari dari takdir Allah, menuju takdir Allah yang lain. Bagaimana pendapatmu, jika kamu memiliki unta, kemudian tiba di suatu lembah yang mempunyai dua daerah, yang satu subur dan yang satunya kering? Tahukah kamu, jika kamu membawanya ke tempat yang subur, niscaya kamu telah membawanya dengan takdir Allah. Apabila kamu membawanya ke tempat yang kering, maka kamu membawanya dengan takdir Allah juga." Wallahu a'lam bishawab. Sekian, dan terima kasih sudah menonton. Mari berbagi kebaikan dengan share video ini ke siapa saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.